Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijaunet dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Murah, Jakarta Timur, yang sore hari ini kita sedang berada di dalam rangkaian belajar composting online untuk teman-teman di batch ke-26. Ya, selamat datang dan saya ucapkan selamat buat teman-teman semua yang sudah berhasil, yang sudah menjalani proses belajar melalui Kulwap dalam waktu beberapa hari ini, kurang lebih seminggu ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua, dan tentu saja wawasan ini hanya akan sekedar wawasan kalau teman-teman tidak mempraktekannya. Selamat menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dengan cara teman-teman melakukan proses praktik di dalam keseharian composting teman-teman semua. Nah, di sesi Kulzum kali ini adalah sebuah sesi untuk membungkus semua perjalanan kita selama kurang lebih semingguan ini untuk kemudian melakukan proses Kulwap. Saya akan bungkus dalam sebuah Kulzum ini. Silakan nanti teman-teman menyimaknya, rekamannya, karena kebetulan ketika saya memulai ini belum ada yang hadir. Tidak apa teman-teman semua, nanti tinggal sahabat semua simak rekamannya, disimak slide-nya, dibaca e-book-nya, dan kita punya waktu sekitar 4 minggu dari sekarang untuk keberadaan dari batch ke-26 ini. Bisa dibilang ini ada batch dengan katakanlah grup WhatsApp terlama ya sampai tahun depan. Jadi sekitar 4 minggu dan kita akan ketemu waktu pembubarannya adalah di bulan Januari 2023. Oke, kita langsung mulai saja untuk kemudian membahas apa yang menjadi materi dari Kulzum kita di sore hari ini. Jadi akan ada 8 langkah mudah. Wah, 8 langkah. Bukannya Kulzumnya cuma sampai 7. Ya, betul. Langkah ke-8-nya saya simpan di Kulzum ini dan akan ada di sesi akhir dari perjalanan slide ini. Oke, kita lanjutkan. Dan mudah-mudahan sudah terlihat ya slide-nya. Di sini saya perkenalkan kembali. Saya adalah praktisi composting sejak tahun 2014, ayah dari 2 anak homeschooling, dan saya sehari-harinya berkegiatan sebagai digital marketer, konsultan, dan edukator gaya hidup sehat. Dan bersyukur sejak tahun 2017 sudah membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumahnya masing-masing. Dan tidak hanya secara perorangan, saya bersyukur dapat kesempatan untuk berbagi di berbagai instansi, mulai dari TNI, Kejaksaan, sekolahan, sempat bikin workshop di teman-teman PLN, lalu membantu teman-teman dari berbagai instansi, dari perusahaan untuk kemudian berbagi dana, bukan berbagi dana CSR ya, mereka punya program CSR dan saya diminta untuk menjadi bagian dari fasilitatornya, memperkenalkan bagaimana cara memilah dan mengolah sampah, membuat ekoenzim, dan sebagainya. Dan ini adalah beberapa perusahaan yang pernah saya bantu, dan tidak hanya di dalam kota, namun juga sempat keluar kota juga, sempat sampai di NTT, di Sekon, di Ngawi, Jawa Timur, lalu di Pandeglang, Banten. Di tahun ini, tahun 2022 ini sempat sampai di NTB, di Aikmoa, lalu di Karangasem, Bali, lalu kemudian sempat tergabung dalam tim yang memberikan edukasi untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di Jawa Barat, khususnya Kota Purwakarta dan Bekasi. Oke, dan tidak hanya secara langsung, bahkan ya kemarin karena pandemi itu, banyak sekali yang kemudian mau mempelajari, bisa dibilang subscriber saya meningkat cukup lumayan, ya walaupun angkanya masih belum sampai 10.000, tapi waktu itu persentase pertambahannya cukup banyak di masa pandemi itu, sehingga saya juga sharingkan informasinya secara luring juga, secara daring, selain juga dilakukan secara luring. Jadi ini juga kerjasama dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa universitas, ya beberapa universitas untuk kemudian memberikan wawasan tambahan kepada para mahasiswanya. Dan oke, kita masuk ke 8 langkah mudah. Kita mulai dari yang pertama, sebagaimana keluar kita teman-teman semua, kita perlu memiliki mindset ya untuk kemudian apakah memang kita mau atau perlu melakukan proses composting. Nah, ini dia mindset yang ingin saya bagikan. Setiap dari kita bisa punya mindsetnya masing-masing, tetapi ini menjadi sebuah kata kunci besar agar proses composting Anda berlangsung dengan lancar, apapun tantangan dan kendalanya gitu ya. Jadi ini yang menjadi salah satu mindset atau katakan alasan terbesar saya bahwa
saya sedapat mungkin tidak mau menyampurkan sisa bahan organik saya ke sampah anorganik. Karena apa? Ini yang jadi sampah, teman-teman. Semua tumpukan yang ada di gambar kita itu masih campuran antara sampah organik dan anorganik. Karena kalau terpisah, yang organiknya aja itu bisa jadi manfaat, yang anorganiknya sudah pasti jadi manfaat, gitu ya. Plastiknya, bahkan sekelas kantong kresek saja, itu bisa diolah jadi minyak bakar lagi dengan catatan terpilah dan kering. Nah, itu kata kuncinya, teman-teman semua. Karena kalau kita lakukan ini terus-menerus, maka kemampuan TPS dan TPA kita semakin lama akan semakin menipis. Jadi solusinya memang melakukan composting yang kita sedang pelajari selama kurang lebih seminggu ini. Nah, itu memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Nah, mengapa perlu melakukan composting ini? Saya kuatkan lagi bahwa teman-teman semua 40-80% tumpukan sampah kita bisa dikurangi, lalu setiap sampah terpilah itu bisa jadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, bisa menyuburkan tanah dan membuat lingkungan jadi lebih bersih dan menyehatkan. Saya tentu mengajak teman-teman semua untuk mengenal berbagai jenis katakanlah sisa bahan, sisa pakai atau sampah kita. Namun kita mulai dari dua dulu ini saja. Ya, yang sampah basah, yang kering dan yang kemudian yang organik, lalu kemudian sampah kering atau yang anorganik. Yang sampah basahnya itu ada aneka sisa ya dari makhluk hidup ya, kulit buah, sisa potongan sayur, kulit telur, dan sisa daging dan tulang ayam, ikan sapi dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah sisa bahan organik yang bisa dikompos. Sedangkan kalau sampah kering biasanya ada perdebatan atau katakanlah pertanyaan itu, kalau kertas bagaimana? Apakah kertas termasuk sampah yang bahan organik? Karena kan dia dibuat dari pohon. Nah, itu pertanyaannya biasa seperti itu. Kalau kami kemudian membedakannya dengan mudah terurai dan tidak mudah terurai. Jadi yang namanya organik itu biasanya mudah terurai, artinya apa? Coba teman-teman bisa punya selembar daun pisang, lalu Anda diamkan di sebuah tempat dalam waktu 2-3 hari, biasanya dia akan berubah ya, teman-teman semua, yang menyusut menjadi menguning dan kemudian ya tidak bisa dipakai lagi sebagaimana mestinya. Jadi karena dia sudah menyusut, sudah menguning, bahkan mengering. Nah, itu dia. Sisa bahan organik punya karakter seperti itu dan terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Apakah kertas mengalami hal yang sama? Nah, coba teman-teman tinggalkan selembar kertas di atas meja dalam waktu seminggu, apakah berubah bentuknya? Biasanya tidak. Sebulan? Biasanya tidak. Sampai setahun bahkan tidak berubah. Baru mungkin setelah lewat 2-3 tahun, mungkin teksturnya jadi berkurang, atau kemudian warnanya jadi berubah sedikit menguning, tetapi setelah bertahun-tahun. Nah, proses composting itu kan kita tidak harapkan akan selama itu ya. Bisa jadi hanya waktu 2 minggu saja bisa terkompos. Nah, artinya apa? Kertas termasuk salah satu sisa bahan organik, ya, termasuk bahan anorganik yang tidak mudah terurai. Artinya dia tidak masuk sampah organik, gitu ya teman-teman semua ya. Terus ada pertanyaan gini, kalau uang 100.000 bagaimana? Apakah dia termasuk mudah terurai atau bisa bertahan lama? Biasanya sih tidak bertahan lama ya. Taruh aja di atas meja, biasanya nggak sampai 2 jam sudah hilang. Gitu. Canda teman-teman. Oke, lanjut. Kita masuk ke prinsip 3R, sahabat semua. Nah, ini dia. Jadi sebelum kita ke materi ngomposnya, teman-teman semua, mari kita tanamkan di dalam diri kita bahwa yang terpenting dalam keseharian kita adalah kita tetapkan prinsip 3R dengan reduce, mengurangi berada di dalam komposisi yang paling besar. Jadi gimana caranya teman-teman semua, kita berusaha mengurangi produksi sampah kita. Ya, yang saya ya tentu banyak cara gitu ya. Saya sih mengajak teman-teman semua kita melakukan yang paling sederhana, yaitu belanja ke pasar kebutuhan harian kita. Kalau kita sudah tahu kita akan belanja ikan, daging, tahu misalnya yang jelas-jelas basah, dan kalau kita plastiknya dipakai buat bungkus, kita nggak akan pakai lagi. Kita sedapat mungkin mengurangi di sisi itunya aja dulu. Ya, teman-teman, kita bisa ngurangin bisa 4-10 lembar plastik per belanja ketika kita membawa wadah-wadah berkali pakai di dalam belanja kita. Ya, ini saya sedikit men-sharingkan apa yang kami sudah lakukan di keluarga kami selama 8 tahun ini. Belanja menggunakan wadah berkali pakai, itu mungkin di beberapa wadahnya udah sampai tutupnya copot-copot, patah-patah. Ada beberapa wadah-wadah yang tetap ditambel lagi gitu ya, selama kemudian dia masih bisa pakai terus. Dan kemudian menggunakan, saya tidak memakai plastik, jadi memakai katakanlah tas-tas berkali pakai. Ini ada saya punya jaring paranet yang saya jahit dan kemudian itu bisa jadi wadah buat sayuran dan sebagainya, itu yang dipakai. Baru kita masuk ke reuse.
baru kita masuk ke recycle, gitu ya teman-teman semua. Dan next selanjutnya adalah, nah setelah sampah kering dipilah, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Salah satunya seperti disetorkan ke bank sampah, dan ini adalah salah satu aktivitas saya, walaupun belum aktif secara masif lagi, karena memang lagi sedikit saja sih apa yang kemudian dihasilkan, lebih banyak ke residu-residunya. Tapi saya juga memiliki aktivitas untuk ke bank sampah di mana ada penimbangan dan saya menjadi nasabah di sana. Jadi teman-teman silakan temukan bank sampah di sekitar Anda sehingga bisa menampung sisa bahan-bahan anorganik yang sudah Anda kumpulkan. Sesuai jenis ya teman-teman ya. Nah, ini adalah beberapa aplikasi pendukung gerakan minum sampah. Misalnya ada, ini favorit saya ya, Siklus Refill ini, karena kita bisa belanja consumables kebutuhan sehari-hari pakai wadah kita sendiri. Minyak goreng, sabun cuci buat mesin cuci, sabun cuci piring, dan sejenisnya yang disediakan oleh Siklus, kita bisa pakai, kita bisa pesan dan kemudian pakai botol yang kita sediakan sendiri. Bahkan program yang terbarunya ini dia bisa tukar botol. Nah, jadi teman-teman bisa beli kecap. Ada kecap gitu ya, ukurannya besar, misalnya mungkin sekitar 1 liter yang botolnya beling itu. Kalau produknya sama, kita bisa order udah tukar botol. Jadi kemasannya bisa dipakai ulang lagi oleh si produsennya. Dan itu kan sudah mengurangi sampah ya. Jadi memang yang bisa kita lihat adalah bukan jumlahnya, karena kalau jumlahnya seberapa sih konsumsi sampah kita gitu. Tapi kalau kemudian rame-rame, wah itu mudah-mudahan bisa memberi dampak signifikan terhadap tumpukan sampah yang ada di sekitar kita. Dan ini ada armada kemasan yang bisa mengambil sampah bahkan sampai kantong kreseknya. Tentu kita memberikan kontribusi uang transport kalau di armada kemasan. Lalu ada aplikasi Duitin yang juga bisa mengambil sampah bahkan sampai selevel popok gitu ya, popok bayi yang sudah dibersihkan dari kotoran dari pupnya itu bisa diambil oleh si perusahaan di si aplikasi Duitin ini. Ya, begitu ya teman-teman, sudah banyak aplikasi dan nanti mungkin akan semakin berkembang, semakin banyak yang mendukung gerakan minum sampah. Jadi yuk kita mulai memilah sampah kita. Nah, langkah kedua, kita siapkan 2 tempat sampah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyetorkan gambar tempat sampahnya. Ini salah satu contoh yang bagus sekali ya, teman-teman semua ya. Jadi ada sampah yang organik dan yang anorganik. Itu sudah amat sangat cukup untuk teman-teman melakukan proses composting ke depannya. Nah, kemudian langkah ketiganya kita tentukan metode compostingnya, dan terima kasih sudah ada yang membuat atau menyampaikan foto untuk metode composting mau pakai Compospot ya. Ini memang metode yang cukup mudah dan ya materinya atau katakanlah perangkatnya harusnya ada di sekitar kita ya. Kita pasti punya pot, punya media tanam atau tanah, itu bisa digunakan untuk composting. Dan mengingatkan kembali metode-metode composting ada lubang organik, biopori, lalu kemudian ada komposter, kompospot, lalu kemudian ekoenzim, dan sebenarnya ada satu metode lagi yang sedang saya lagi mau praktekkan gitu. Tapi nanti akan saya praktekkan ketika barangnya sudah tiba. Nanti baru kemudian saya coba praktekkan, dan kemudian ini bisa menjadi salah satu solusi composting. Saya lagi kan goalnya ya dapat pupuk itu adalah sebuah bonusnya, tapi kemudian bagaimana caranya sisa organik ini bisa terurai, tidak keluar ke TPA, tidak menumpuk di rumah kita, dan kemudian menjadi manfaat. Itu dia kata kuncinya ya teman-teman. Oke, angka keempatnya kita membuat mall. Nah ini mallnya, ada yang sudah menyetorkan gambarnya. Terima kasih teman-teman semua sudah menyetorkan mallnya menggunakan air beras dan campuran gula dan sebagainya. Terima kasih. Dan langkah kelimanya kita siapkan penggembur. Nah kebetulan teman-teman belum ada yang menyetorkan ya gambar penggemburnya. Silakan penggemburnya mau pakai serbuk kayu, mau pakai abu gosok dan sebagainya. Silakan disiapkan ya materi untuk penggemburnya. Lalu kemudian yang keenamnya kita bisa mencacah sampah kita. Belum ada yang mencontohkan bagaimana praktek mencacah, jadi belum ada fotonya di sini. Dan yang ketujuh, waktunya composting. Nah, tadi saya berharap teman-teman sudah ada yang katakanlah mempraktekkan dari langkah kedua sampai langkah ke-6, lalu kemudian saya bisa sampaikan di sini. Namun sampai pelajaran ini berakhir, katakanlah masa keluar ini berakhir, belum ada yang menyerahkan, jadi masih dikosongkan di sini. Oke, saya cerita sedikit mengenai perjalanan saya berawal dari composting sejak tahun 2014. Ini cerita dari awal pertemuan dengan mentor saya yang datang ke rumah membawa sebuah komposter, dan komposternya itu masih saya pakai sampai hari ini. Dan beliau memperkenalkan bagaimana proses pengolahan sisa organik, dan sejak itu
praktis saya sudah tidak membuang lagi sisa bahan organik saya ke depan rumah. Kalau nggak masuk komposter, masuk ke lubang organik, masuk ke kompos pot, udah pokoknya di area saya sendiri, sehingga tempat sampah saya di depan rumah tidak ada sampah organiknya. Dan mudah-mudahan itu bisa membantu pengurangan katakanlah tumpukan sampah di sekitar saya. Saya sih harapannya seperti itu ya teman-teman. Nah, awalnya juga sama, saya mencacah sampah, saya dulu masih rajin pakai pisau, harusnya sih, bukan harusnya, akhirnya sekarang saya lebih menggunakan gunting berwarna merah hitam itu untuk kemudian mempercepat proses pencacahan. Lalu kemudian ada yang mikrobanya dulu, molnya itu menggunakan pakai serbuk, ada sebuah serbuk yang kemudian ada takarannya, dan kemudian ternyata kita bisa mensubstitusinya dengan menggunakan air beras dan gula yang lebih ada di dalam keseharian tanpa perlu mengadakan-adakannya lagi. Lalu kemudian penggemburnya dulu juga dibawakan khusus, ada pupuknya, dan ternyata kita bisa substitusi juga menggunakan katakanlah serbuk kayu, dan itu salah satu hal yang paling cukup menyerap, cukup efektif. Mau punya bau gosok lebih bagus lagi. Dan kita masukkan ke dalam komposter, bisa dipanen loh teman-teman dalam waktu 10 sampai 14 hari. Jadi hasilnya dari komposter ini saya dapat pupuk cair, saya bisa aplikasikan ke tanaman dengan aplikasinya rata-rata 1:3 sampai 1:10 diencerkan terlebih dahulu supaya memudahkan penyerapan. Lalu kemudian panen pupuk padatnya saya tinggal ambil dari pintunya gitu ya, dari sebelah pintunya, baru kemudian nanti kemudian disampaikan dipanen gitu ya, dipanen, terus kemudian diangin-angin terlebih dahulu, diaerasi istilahnya, baru kemudian nanti bisa katakanlah dipanen gitu ya, atau kemudian kita pakai untuk media tanam kita. Nah, koenzyme ini juga salah satu cara memanfaatkan kulit buah-buahan untuk kemudian menjadi sebuah bahan yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan dapur kita, salah satunya untuk bersih-bersih kompor, untuk tambahan sabun cuci piring, untuk kemudian mengepel lantai dan sebagainya. Koenzim ini bisa dimanfaatkan. Keren. Lalu kemudian, nah ini dia langkah ke-8-nya yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita ulangi semua proses composting sejak dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Jadi diulang lagi, direnungkan lagi kenapa kita melakukan proses composting. Oke, kita punya 2 tempat sampah, sudah punya, kita tentukan metode compostingnya, apakah masih bisa melakukan kompos pot, atau hari ini sudah bisa komposter karena punya komposter, atau mau melakukan kombinasi koenzim dan lubang organik dan sebagainya. Silakan ditentukan lagi, lalu kemudian teman-teman berikan mol, teman-teman berikan penggembur, dicacah sampahnya, lalu kemudian lakukan proses composting, begitu terus, dan ulangi lagi, begitu ketemu langkah ke-8, ulang lagi dari pertama. Gitu ya teman-teman semua ya. Dan ini hasilnya dari hasil composting di rumah saya. Saya pernah ada di level ini. Kebetulan lahannya sih sudah nggak ada karena sudah diambil alih oleh yang punya, dan sudah dibangun perumahan, sudah dibangun rumah di tanahnya ini. Tapi saya sempat memanfaatkannya untuk bercocok tanam, untuk menghasilkan sayuran dari ladang saya sendiri, panen selada, tomat, aneka sawi, dan yang nggak harus pakai bedeng seperti itu juga, kita bisa pakai polybag yang lebih fleksibel lagi. Kemudian kita bisa menanam aneka macam sayuran. Waktu itu saya pakai raised bed ya istilah. Buat menanamnya ada tumpukan batu atau hebel atau apapun yang saya di sekitar, kasih media tanam tengahnya, tumbuhkan sayurannya di sana. Dan ya hasilnya panen. Nah, ini lumayan banget ya hasil dari kebun sendiri, langsung kita panen, kita nikmati, karena ternyata teman-teman ketika kita melakukan proses composting itu bukan hanya sekedar langkah sederhana saja, tetapi itu adalah sebuah langkah yang luar biasa untuk masa depan kita. Jadi saya ucapkan aplaus dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah belajar di program belajar composting online batch ke-26 ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama, kita usahakan bersama menjadi bagian dari keseharian kita yang bermanfaat, yang membuat katakanlah bumi tempat tinggal kita ini yang akan dilanjutkan tinggalnya oleh generasi setelah kita dapat menjadi bumi yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih berbahagia. Saya Andito, terima kasih teman-teman semua. Ini tentu teman-teman sudah tahu nomor WhatsApp saya dan aneka media sosial saya, silakan kalau mau berinteraksi di sana. Saya berusaha menyampaikan aneka video edukasi seputar composting dan urban farming di sana. Semoga bisa bermanfaat. Dan saatnya pertanyaan, silakan teman-teman semua kalau ada pertanyaan. Dan karena sampai video ini selesai belum ada yang hadir di jadwal Zoom sore ini, tidak apa-apa, karena bisa jadi mungkin teman-teman lagi ada kegiatan, sedang ada yang lagi dilakukan dan sebagainya.
silakan pertanyaannya disampaikan di grup WhatsApp. Ya, selamat praktek, sampaikan pertanyaan di grup WhatsApp. Saya memberikan waktu durasi grup WhatsApp selama bukan 1 bulan ya, 4 minggu ke depan. 4 minggu ke depan untuk kemudian teman-teman semua silakan untuk mempraktekkan, menyampaikan fotonya, kalau ada kendala disampaikan, karena kenapa sebulan? Biasanya sebulan sudah waktu yang cukup untuk teman-teman praktek sampai panen ya, sampai kemudian sampahnya terkompos, itu waktu 1 bulan itu sudah sangat-sangat cukup. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat teman sahabat semua. Sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp, dan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sekali lagi, kalau penjelasan saya mungkin terlalu cepat dan mau diulang lagi, silakan diulang lagi saja videonya. Ini akan ada tersimpan di channel YouTube Rumah Hijaunet, dan linknya sudah ada di grup WhatsApp. Setelah ini saya akan bagikan e-booknya, saya akan bagikan slide-nya, dan juga rekaman dari Kulzum sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan sahabat semua silakan manfaatkan grup WhatsApp untuk kita saling ngobrol, saling sharing seputar proses composting Anda. Dan saya lagi selamat karena Anda adalah batch dengan grup WhatsApp durasi terlama ya, 1 tahun. Selesainya awal mulainya di tahun 2022, selesainya di tahun 2023. Saya Andito, selamat mempraktekkan ilmu compostingnya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kekurangan di dalam saya melayani teman-teman semua untuk belajar composting di batch ke-26 ini. Jika ini adalah hal yang bermanfaat, silakan teman-teman praktekkan dan bagikan. Infokan kepada siapapun yang menurut teman-teman perlu mengetahui betapa pentingnya melakukan composting untuk keseharian kita. Karena kalau sampai sahabat semua menghadapi sebuah kendala, ada kendala bau sampah dan sebagainya, itu bukan salah siapa-siapa. Bisa jadi mungkin kita punya andil untuk sampah di sana, selama kita tidak mengolah sisa berorganik kita. Sip? Setuju? Oke, sampai kita ketemu lagi di grup WhatsApp. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.